konflik di Timur Tengah tuh udah cukup lama lah gitu loh. Tapi mungkin kayak baru minggu lalu ya, Israel tiba-tiba menyerang pusat penelitian nuklirnya Iran gitu ya, yang tiba-tiba Irannya pun juga membalas dengan segitunya, bahkan sampai semalam pun masih lempar rudal dan pesawat drone gitu ya. Jadi kayaknya nih bener-bener tegang banget, dan sempat Korea juga bilang akan full support ke Iran juga. Banyak tuh berseliweran di media kayaknya akan ada perang dunia ketiga nih. Efeknya apa sih sebenarnya yang paling cepat terasa gitu ya untuk perekonomian terutama di Indonesia gitu. Setelah adanya perang ini, orang-orang mungkin akan menarik investasi mereka either menjadi cash atau enggak menjadi ke safe haven lah. Salah satunya adalah gold. Yang akan terefek duluan adalah ya minyak dan gold sih. Dan impactnya, apakah kalian cukup yakin dengan mengambil risiko yang langsung jump ke equity pada sektor tersebut? Kalau saya pribadi, saya lebih prefer ke kelas aset yang lebih stabil lah. Halo kawan Visto, kembali kita di Investalk, all about investment. Bersama saya Revo Gilang. Sekarang kita akan membahas ya, jadi yang kita tahu belakangan ini kan ada soal perang ya, perang-perangan seperti itu. Dan tentu hal ini kan, topik ini sangat hot banget ya, lagi sentimennya lagi sangat hot banget di berbagai media, baik itu di internasional maupun di tanah air. Itu lagi hot banget nih membahas soal perang-perangan, khususnya antara Israel dan juga Iran seperti itu ya. Jadi itu yang akan kita bahas, tapi tentunya kita nggak sendirian, kita kedatangan tamu yang luar biasa gitu ya. Mas Muhammad Ari Fadilah dari Star Asset Management. Selamat pagi Mas, terima kasih ya, tentunya terima kasih untuk menyempatkan waktunya. Sebelumnya kabar baik Mas? Baik. Kabar baik ya, siap. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya mungkin sebelum kita masuk lebih jauh soal, kita bicara soal di Timur Tengah, di Timteng, kita mungkin perkenalan terlebih dahulu ya Mas. Mungkin bisa diintroduce sedikit soal dari Mas Ari ini seperti apa, backgroundnya dan lain sebagainya. Oke, thank you Mas Revo. Teman-teman semua, thank you ya buat waktunya juga nih dan undangannya juga. Happy banget nih kita dari Star RM diundang ke sini buat sharing-sharing sedikit mengenai ya tadi yang Mas Revo ceritain mengenai Timteng gitu ya. Terus nanti kita mungkin mengerucut juga ke mengenai investasi gitu. Oke, jadi sebenarnya kenalin dulu, nama gue Fadil. Gue adalah sales intermediaries dari Star RM. Main jobnya sih sebenarnya sih maintain relationship dengan mitra-mitra kita ya, salah satunya investasiku juga gitu ya. Dan terutama kita menyampaikan edukasi juga ke teman-teman customer-customer dari teman-teman mitra. Dan yang pasti juga kita sama-sama pengen mengembangkan industri reksadana supaya lebih luas dan masif lagi gitu. Nah, gue sendiri mungkin pengen kenalin sedikit mengenai Star AM ya. Dengan sekarang kita punya dana kelolaan sekitar 23 triliun. Oh wow. Ya, cukup besar sih. Artinya dari situ juga udah kelihatan kan banyak yang trust juga sama Star AM gitu ya. Dan dari table league-nya juga gitu ya, kita ada di peringkat 15 sekarang. Dan dari total MI di Indonesia itu ada sekitar 90-an. Itu jadi kita melihatnya juga, kita cukup optimis banget. Kita mungkin bisa masuk top 10 dalam waktu dekat juga ya. Gitu. Nah, kita juga sebenarnya memiliki sebuah misi gitu ya, pengen memberikan solusi lah investasi gitu dengan investasi yang transparan, profesional, dan juga memberikan return atau performance yang optimal buat teman-teman semua gitu sih. Oke, berarti memang kalau kita bicara soal Star AM ini bukan MI yang baru ya, ini sudah 20 tahun, 21 tahun berdiri dan AUM-nya pun terus bertumbuh. Bahkan tadi masuk ke top 15 lah gitu, nomor 15 dan kedepannya juga mau sampai ke top 10 lah gitu ya. Kita akan mengejar terus. Jadi memang nggak usah ragu lagi ya kalau mau ke Star AM karena memang pengelolaannya orang-orang profesional di belakangnya. Betul. Oke Mas, mungkin tadi sudah perkenalan, kita mungkin masuk ke topik yang lagi hangat dibahas. Jadi memang baru-baru ini kan kita juga mendengar soal yang berita perang itu ya. Jadi tercuat lagi ke permukaan Israel, Iran gitu ya. Kemudian Israel menyerang Iran, kemudian Iran juga kirim rudal juga ke Israel. Jadi ini balas-balasan nih gitu ya. Kalau dari menurut Mas Fadil gitu ya, itu seperti apa nih kondisinya? Apakah memang semengerikan itu? Terus kita tuh harus gimana sih nih kondisinya menyikapinya gitu ya, seperti apa gitu? Karena sebenarnya nih cukup kenceng banget ya. Sebenarnya kan ya konflik di Timur Tengah tuh udah cukup lama lah gitu loh. Tapi mungkin kayak baru minggu lalu ya, Israel tiba-tiba menyerang
pusat penelitian nuklirnya Iran gitu ya, yang tiba-tiba Irannya pun juga membalas dengan segitunya, bahkan sampai semalam pun masih lempar rudal dan pesawat drone gitu ya. Itu sebenarnya cukup memprihatinkan sih, karena kita ngelihatnya isu geopolitik ini kan kenceng banget ya, yang dari ya sebenarnya udah lama lah, tapi yang benar-benar kencengnya tuh mungkin waktu itu pada saat Ukraina dan Rusia 2022 gitu ya. Betul. Terus berlanjut lagi ya Palestina Israel, terus sekarang masuk Iran dan Israel gitu ya. Dan Israelnya ini juga sekarang kayaknya kan benar-benar mencari pertolongan ke US-nya juga gitu. Sedangkan negara-negara Arab gitu ya, itu kemarin juga sempat state bahwa negara Muslim itu akan mendukung full Iran. Gitu ya. Jadi kayaknya ini benar-benar tegang banget, dan sempat Korea juga bilang akan full support ke Iran juga gitu loh. Jadi banyak tuh berseliweran di media kayaknya akan ada perang dunia ketiga nih, bla 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 segala macam gitu kan. Itu yang kayaknya membuat semua orang panik. Nah sebenarnya kalau kita melihat dari sisi paniknya cukup menyeramkan juga. Kalau saya pribadi juga memang sebenarnya agak-agak ngeri juga gitu. Tapi kita harus lihat juga efeknya apa sih sebenarnya yang paling terasa, paling cepat terasa gitu ya untuk perekonomian terutama di Indonesia gitu. Nah dengan adanya perang ini sebenarnya yang pasti paling awal kena adalah harga minyak. Oh langsung melesat ya? Iya, harga minyak gitu tuh ya. kemarin ini sempat melesat cukup tinggi gitu ya. Sempat ke 74-an ya kemarin ya. Mas sempat 76 kalau nggak salah gitu ya. Dan emas juga itu yang menjadi efeknya. Karena gini, setelah adanya perang ini orang-orang mungkin akan menarik cash investasi mereka, either menjadi cash atau enggak menjadi ke safe haven lah. Gold. Salah satunya adalah gold gitu. Jadi ya kemarin kita sempat panic buying juga kan di beberapa bulan lalu lah, yang harga emas naik tinggi-tinggi banget itu, dan sampai ada di media tuh di mall-mall sampai ngantrinya kayak apa nih ya. Nah terus sempat emasnya udah agak-agak turun lagi, terus tiba-tiba adain lagi harga emas naik lagi gitu. Jadi kayaknya memang yang akan terefek duluan adalah ya minyak dan gold sih. Gitu. Oke, jadi mungkin kalau kita mau investasi mungkin ke sektor itu yang emiten-emiten itu atau gimana nih? Oke, gini. Jadi kalau misalnya kita membicarakan investasinya gitu ya, mungkin kalau kita bicara by sektor, benar ya mungkin ke arah energi, logistik dan gold lah gitu ya. Bisa dicermati ya. Betul. Gitu itu yang mungkin kita bisa jadi watchlist kita gitu. Tapi pertanyaan adalah seberapa jauh sih perang ini nanti akan terjadi gitu ya. Dan impactnya apakah kalian cukup yakin dengan mengambil risiko yang langsung jump ke equity pada sektor tersebut gitu. Kadang ada orang yang juga melihat dari segi profil risiko dan time horizonnya, apakah cocok dengan mereka atau tidak gitu. Dan lagi apakah ini momentum banget aja, karena kayak Ukraina dan Rusia itu kan sebenarnya kan boom tinggi terus tiba-tiba langsung balik lagi gitu. Ya. Nah kita harus antisipasi juga apakah ini hanya momentum aja gitu. Sisi lain juga memang keadaan US perang tarif itu kan juga ada juga ya Mas ya, dan dari US-nya juga arahannya juga sepertinya agak-agak unik juga gitu. Jadi marketnya sangat-sangat volatile. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih prefer ke kelas aset yang lebih stabil lah. Terus lebih gini, paling nggak kita bisa memikirkan risk manajemennya lah gitu loh. Diversifikasi. Betul. Dan diversifikasinya gitu sih. Oke, mungkin sebelum kita bicara lebih lanjut lagi soal equity atau tadi apa aset kelas lainnya, mungkin ada bocoran sedikit ya kalau dari Mas sendiri dengan harga minyak naik, kemudian ya tadi tarif Trump juga masih ada. Mungkin kalau Mas melihat dari sisi rupiah ini kayak gimana nih volatilitasnya? Oke, kalau kita bicara rupiah gitu ya, rupiah sebenarnya secara fundamental kan kita kuat ya negaranya gitu. Rupiahnya pun juga dari perang Iran dan Israel pun sebenarnya kalau kita bicara jangka panjang harusnya US tuh bakal banyak narik investasi di Indonesia, dan itu membuat banyak outflow, membuat rupiah kita melemah gitu. Kalau by teorinya gitu ya. Tapi sebenarnya so far belum ada impact yang gimana banget ke rupiahnya gitu loh. Jadi kalau kita bicara rupiahnya belum terlalu berimpact gitu. Makanya saya masih cukup yakin rupiah kita masih cukup kuat lah gitu. Kan DXY-nya juga declining terus ya di bawah 100 ya. Jadi mungkin itu yang bikin rupiah kita juga relatif stabil. Betul. Kalau IHSG masih di 7.000-an ini, 7.200, 7.100. Iya, kalau saya lihat
efek geopolitikalnya kayaknya nggak langsung impact ke Indonesianya. Gitu. Mungkin kalau di luarnya secara komoditasnya impact, gitu ya. Tapi kalau secara market Indonesia sendiri kayak kita belum terimbas banget sih. Kayak kita mungkin backbone ISG kan banking ya. Betul. IDX Finance betul, ya, mungkin betul, 23%. Jadi itu yang akhirnya mungkin menahan ya penurunan-penurunan yang terjadi gitu ya. Betul. Oke. Kalau dari mungkin kita beralih nih dari Timur Tengah, terus kita bicara soal apa sih kita sebagai investor ini nih, kita sebagai masyarakat Indonesia ini menyikapi kondisi yang ada di Timur Tengah ini, better kita bertahan, better kita attack, kita menyerang dengan mengeluarkan dana kita atau wait and see, atau kayak gimana nih bagusnya gitu ya untuk mengatur portfolio allocation kita. Oke, gini, sebenarnya opsi itu bisa dibuka semua. Kalau misalnya kita mau menyerang, mungkin kita bisa tuh ya kita masuk ke sektor-sektor yang tadi kita udah mention gitu ya. Kita memanfaatkan momentum gitu ya. Kita ngambil sektor logistik, sektor sektor minyak dan sektor gold gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi opsi yang cukup menarik gitu loh, kita main momentum. Tapi kalau misalnya kita mau bertahan, mungkin kita bisa cari kelas aset yang lebih stabil lah. Mungkin kita bisa masuk ke obligasi gitu ya. Atau enggak kita masuk ke deposito gitu. Tapi kalau misal memang kita mau wait and see, kita standby cash juga nggak masalah gitu. Tapi kalau saya pribadi, every bad news it's a good news juga kan. Gitu ya. Pasti ada chance-nya ya. Ada betul. Ya, dari every bad news pun pasti ada opportunity juga di sana gitu loh. Kalau saya pribadi, mungkin saya prefer ngambil yang defensif. Atau enggak ya kita 50-50 lah. Either defensif atau enggak attack juga gitu loh. Karena ya balik lagi, kita dari portofolio yang kita punya, kita bisa diversified aja sih. Oke, jadi kalau mungkin tadi disimpulin sedikit, kalau untuk mau menyerang kita masuk bisa ke saham tadi beberapa sektornya, logistik, oil dan juga gold bisa dicermati. Betul. Tapi juga kalau kita mau 50-50 mungkin agak-agak atau gimana, kita bisa keep cash juga bisa juga masukin ke kayak deposito ya tadi ya. Deposito atau obligasi lah. Obligasi atau reksadana mungkin ya. Reksadana itu bisa oke juga ya. Nah, point of view saya pribadi gitu ya. Reksadana itu kan kayak produk yang benar-benar menyediakan semua kebutuhan ya, needs ya. Let's say we don't need time yang banyak gitu, knowledge yang ya at least kita mengetahui lah underlying-nya apa gitu ya, atau nggak kelas asetnya apa gitu ya. Dan satu lagi modal. Kita nggak begitu butuh banyak karena itu kan ya beda. Paymentnya kecil ya. Betul. Beda ceritanya dengan kita harus investasi ke gold langsung gitu ya. Itu kan cukup besar gitu ya. Jadi reksadana itu sebenarnya menjawab itu semua gitu. Apalagi di investasiku juga kan punya beberapa opsi reksadana Star AM ya. Kita dari semua kelas aset ada, dari yang indeks yang notabene sebenarnya saham gitu ya, Infobank 15 yang tadi dimention, mungkin yang menjadi salah satu penahan atau backbone dari IHSG adalah banking. Kita ada Infobank 15, ada Star Stable, reksadana obligasi yang korporasi gitu ya. Corporate bonds artinya cenderung lebih stabil gitu ya. Dan satu lagi kita ada yang money market juga gitu. Jadi benar-benar ada semua opsi tuh. Kalau misalnya mau yang menyerang kita ada. Kalau kita misalnya mau yang defensif ada, atau yang wait and see pun kita juga ada semua gitu. Berarti kita bisa bukan hanya beli satu, kita bisa beli 2 atau 3 juga bisa ya. Jadi sebagian di yang tadi Infobank tadi, sebagian juga di yang corporate bonds tadi juga bisa ya. Mungkin itu bisa dicermati untuk kita diversify kita punya portfolio gitu ya, biar aman gitu. Oke, kalau untuk time horizon sendiri mungkin Mas, kalau kita let's say sampai akhir tahun inilah gitu ya, Desember 2025 itu dengan kondisi sekarang gitu ya, mungkin dari saran dari Mas Fadil sendiri, mungkin gimana nih dari beberapa produk tadi reksadana tadi itu mungkin ada saran mungkin kayak gimana, berapa persen di sini atau berapa persen di sini gitu. Oke. Kalau bicara time horizon, mungkin kita harus pikirkan juga risk profile nasabahnya ya. Itu nggak boleh lupa sama sekali. Karena gini, kalau kita punya time horizon yang pendek gitu ya, mungkin kita bisa pendek tuh mungkin kita bilang less than 1 year lah gitu ya. Mungkin masuk ke money market menjadi opsi paling baik gitu loh. Money market. Karena dengan likuiditas yang tinggi gitu ya, dan juga risiko yang sangat rendah, itu bisa menjadi opsi yang paling baik gitu. Tapi kalau kita bicara 1-3 tahun gitu ya, mungkin reksadana pendapatan tetap itu menjadi sangat fit lah gitu loh. RDPT ya. Betul, RDPT.
Dan kalau misalnya kita bicara di atas 5 tahun gitu ya, mungkin reksadana saham itu menjadi opsi yang paling baik gitu. Tapi balik lagi kayak mungkin kita buy data gitu ya, kalau kita tarik data 10 tahun terakhir deh gitu ya. Saya sempat baru cut off Juni kemarin gitu ya. IHSG dengan pertumbuhan reksadana stable income kita yang pendapatan tetap tadi, yang isinya corporate bonds, itu malah lebih baik yang reksadana pendapatan tetap. Dengan stable income fund kita mungkin teman-teman nanti bisa cek juga ya, fun fact kita di Investasiku bisa download kan ya Mas ya. Iya, betul. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri juga, kita secara year on year itu kita bisa tumbuh sekitar 7%-an. Gitu loh. Memang secara indikatif ya. Ini kita bicara historical performance lah. Kita bisa sampai 7%-an gitu. Tapi memang secara indikatif kita tuh di 5,5 sampai 6. Jadi memang sebenarnya balik lagi profil resikonya seperti apa, time horizon seperti apa gitu ya, itu harus dicek juga. Tapi kalau saya pribadi, saya prefer yang memang stable sih dengan keadaan geopolitik yang sekarang lagi hangat banget gitu, bukan hangat malah panas gitu ya. Tapi kayaknya kalau kita masuknya ke stable income fund ini menjadi opsi yang oke sih gitu loh. Berarti kalau let's say kita mau diversify, kita asumsikanlah kita punya uang 100 juta. Berarti mungkin minimal 50% atau lebih dari 50 juta lah minimalnya itu mungkin kita masuk ke yang money market fund atau RDPT mungkin ya, biar lebih safe mungkin gitu ya. Betul. Ya beberapa persen mungkin kita bisa yang lebih agresif di Infobank mungkin kira-kira gitu ya. Betul. Gitu. Jadi gini, kalau kita ini mungkin opini pribadi lagi ya. Kalau misalnya saya punya 100 juta gitu ya. Mungkin saya 75%-nya masuk ke RDPT gitu. Kalau bicara money market, menurut saya dengan stable income fund gitu ya, yang by historicalnya, nanti teman-teman bisa cek sendiri juga grafiknya ya. Itu mirip seperti money marketnya kita juga gitu ya. Bentuknya lurus gitu. Jadi saya prefer itu gitu. 25% mungkin baru masuk ke Infobank. Karena harapannya tiba-tiba marketnya tiba-tiba rebound ya, kita bisa dapat capital gain yang cukup tinggi lah di situ. Jadi kita gitu dengan harapan ada capital gain itu kita dapat income yang oke dari 75 juta tadi yang dari 25 jutanya. Dari 25 jutanya terus yang kalaupun ternyata ada crash atau apa, kita masih ketahan tuh bumper di 75 juta tadi. Betul. Oke, wah smart juga. Oh iya, gak kepikiran juga ya cara kayak gitu ya. Oke. Ya itu menarik juga sih kayak gitu ya. Iya. Kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi dari stable income fund itu ya. Fokusnya kan pada corporate bond. Itu memberikan pertumbuhan NAV yang stabil dan memiliki likuiditas yang fleksibel juga betul. Jadi kalau kita masuk ke stable income fund atau ya RDPT misalkan kayak gitu, itu kita mau masuk keluar tuh gampang ya atau gimana? Gini, karena kita AUM sekarang tuh sekitar 9 triliunan teman-teman ya. 9 triliunan dengan portion cash itu 10%, artinya masih ada sekitar 900 miliar cashnya gitu. Jadi kalau kita bicara likuiditasnya itu sangat liquid ya teman-teman ya. Berarti gitu aman lah ya. Betul. Dan most of investornya itu adalah retail. Gitu. Jadi kalau dengan ada investor retail yang banyak, mungkin kita bisa bilang sekitar 80%-an itu retail gitu ya. Itu kalau misalnya ada penarikan atau redemption besar, itu kita masih bisa ketahan lah gitu loh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita T3 teman-teman ya. Jadi 3 hari setelah submit redemption, T3 akan dibayarkan gitu. Hari kerja. Hari bursa. Hari bursa. 3 hari bursa gitu. Dari sisi likuiditasnya sangat kita bisa yakin sangat aman gitu ya teman-teman ya. Dan lagi dari segi portofolionya juga, karena kita isinya corporate bonds gitu ya, yang relatif harganya cenderung stabil gitu ya. Jadi sebenarnya untuk performance ke depannya pun sudah bisa dibayangkan lah gitu ya pertumbuhannya gitu loh. Jadi kayaknya opsi yang paling tepat dengan kondisi ekonomi global sekarang ya stable income fund sih yang paling oke sih. Menarik. Gitu. Ya, jadi memang yang jadi salah satu fokus gue juga ya Mas, kalau kita mau naruh dana kan, contoh kita kayak gue trading saham gitu ya.
yang gue bingung adalah gue bisa masuk nih, gue bisa buy, cuma gue kadang agak bingung untuk keluarnya gimana kalau dia nggak liquid kayak gitu. Nah mungkin kalau di reksadana kayak gini, stable income fund, RDPT kayak gitu-gitu, yang jadi kekhawatiran saya adalah kalau saya masukin ke situ, saya bisa tarik nggak dengan mudah gitu. Betul. Tadi disampaikan mudah ya, likuiditasnya aman, terus kayak T+3 hari bursa kayak gitu-gitu. Jadi ya mungkin teman-teman juga nggak perlu nggak perlu pusing ya, karena sudah bisa dibilang aman lah gitu ya, ini sesuatu yang aman. Dan mungkin bisa di mention sedikit sih buat teman-teman juga, kan pasti kita harus melihat ya siapa yang mengelola duitnya gitu, manajer investasinya atau MI-nya. Mungkin bisa di mention sedikit nggak Mas? Kira-kira kayak latar belakangnya mereka ini sebenarnya orang-orang yang seperti apa sih, supaya kita bisa yakin gitu naruh duit ke mereka. Oke. Gini, kita memiliki tim yang sangat solid. Mungkin kita start from direktur utamanya dulu ya. Direktur utamanya kita bernama Pak Hanif Mantik, teman-teman ya. Beliau adalah Ketua Asosiasi Manajer Investasi Indonesia. Wah, legit banget berarti ya ketua nih. Jadi petingginya itu udah cukup legit lah gitu. Sih. Lalu yang kedua, tim kita, tim investment kita memang orang-orang yang fokus on fixed income asset gitu ya. Jadi ada 2 di antaranya memiliki CFA. Oh wow, gitu. CFA itu yang tertinggi kalau nggak salah di financial ya? Iya, betul. International title kan itu. Oh wow. Jadi memang kita memiliki tim yang sangat profesional, sangat kredibel juga. Mungkin teman-teman bisa main ke website kita juga gitu ya, kalau pengen ngecek juga. Dan yang pastinya dengan AUM 23 triliun, teman-teman itu sudah cukup mengconvince sih kepercayaan teman-teman semua bahwa kita cukup dipercaya baik dari segi retail maupun institusi gitu. Karena kita mengelola lebih dari 50 produk termasuk KPD juga gitu ya. Dan memang dari semua kelas aset kita punya, dari yang money market kita ada, fixed income ada, yang balance ada, saham ada, KPD ada, dan memang semua itu kita kelola. Dari 57 produk itu kita beberapa memang ya kalau KPD ya begitu aja gitu ya. Tapi kalau dari yang active fund kita memiliki strategi-strategi yang memang bisa dikatakan berbeda-beda. Jadi masing-masing produk tuh punya uniqueness berbeda-beda semua gitu. Dengan tim yang cukup solid, kita cukup yakin sih pertumbuhan kita di tahun ini mungkin hopefully ya bisa top 10 ya tadi top ya. 10 betul. Karena kalau memang orang-orang di belakangnya tidak qualify, nggak mungkin bisa sampai 23 T, nggak mungkin orang-orang percaya juga kan. Betul. Dan targetnya pun sampai top 10 gitu ya, sekarang di 15. Jadi ya memang teman-teman juga bisa cermati ya Star AM ini. Jadi kita nggak usah ragu lagi untuk chip in ke sana, karena memang kembali lagi orang-orang tadi ada yang CFA 2 orang dan lain sebagainya. Jadi ya intinya mungkin kalau kita summary-kan dari perbincangan kita beberapa menit ini, mungkin yang pertama kita nggak boleh panik. Betul. Kita nggak boleh terlalu reaktif dengan kondisi yang ada di Timur Tengah ya, Israel Iran seperti itu. Kedua juga yang perlu kita pastikan adalah kita terus mengedukasi dan mengupdate soal berita-berita yang terjadi di Timur Tengah ya. Jadi jangan sampai ternyata sudah damai kita masih berpikirnya masih perang nih, padahal udah damai misalkan kayak gitu ya. Benar. Jadi tetap harus terus update dari media-media, sentimen dan sebagainya. Kemudian juga tadi mungkin untuk lebih amannya kita bisa consider untuk lebih dari 50% portofolio atau duit kita itu disimpan di sesuatu yang lebih aman. Mungkin itu bisa di-consider. Tapi kembali disclaimer on ya mungkin disclaimer on. Kembali lagi ke risk profile masing-masing yang juga sudah berkali-kali disampaikan oleh Mas Fadil gitu ya. Tapi mungkin yang bisa dipertimbangkan yaitu tadi saya juga baru tersentak juga kayak oh iya bisa juga ya kayak gitu caranya ya. Jadi kan 75% itu masuk ke reksadana yang lebih aman kayak corporate bonds atau apa ya, stable income fund kayak gitu. Nah, sebagian mungkin 20-30% itu masuk ke yang infobank seperti itu. Jadi kalau ada rebound kita ada cuan dua-duanya juga. Jadi infobank cuan, yang reksadana yang corporate bonds juga kita juga cuan kayak gitu. Oke Mas, mungkin ada satu aja yang saya mau tanya soal promo nih gitu ya. Ada nggak sih dari Star AM promo di investasiku? Jadi kita juga lebih enak lagi nih, udah percaya dengan Star AM, mungkin ada promo yang kita bisa dapat gitu. Kita lagi godok nih, memang kita persiapkan promo yang menarik gitu ya untuk teman-teman investasiku semua gitu ya. Nanti mungkin bisa dipantau ya di sosial medianya investasiku ya Mas ya, atau di link di YouTube-nya nanti ya. Di deskripsi mungkin deskripsi nanti ya. Di deskripsi benar karena kita benar-benar persiapkan yang memang teman-teman lah start from kecil dulu gitu ya, tapi bisa langsung merasakan performance atau enggak hasil dari investasinya itu gimana sih gitu loh. Yang hopefully nanti trust-nya makin terpercaya, bisa size-nya juga makin besar, nanti
untungnya pun juga makin besar kan gitu loh. Ya pelan-pelan mungkin dari minimal payment berapa sih? Kita minimum itu sebenarnya kalau dari reksadana stable itu 100.000 gitu. Oke, betul. Terjangkau lah ya, 100.000. Terjangkau. Mungkin nanti kalau kita udah merasakan cuannya, kita akan top up juga ya dari jutaan dan lain sebagainya. Yang penting disiplin sih Mas. Itu betul, agak sulit. Betul. Itu agak sulit sih. Oke. Siap. Jadi buat kamu yang mau mulai untuk investasi lebih stabil lagi gitu ya, itu bisa cek aja produk di Star AM di aplikasi Investasiku. Oke Mas, terima kasih Mas Fadil atas informasinya tadi sangat insightful banget ya. Kita juga tambah wawasan banget. Oke, jangan lupa juga untuk kawan Visto semua untuk terus bertransaksi di aplikasi Investasiku, baik itu di saham, obligasi ataupun reksadana. Dan kenapa? Karena untuk setiap transaksi di Investasiku, kawan Visto itu akan mendapatkan cashback berupa MPC Point seperti itu. Yang itu MPC Point-nya bukan hanya poin biasa, tapi itu pasti bisa digunakan juga untuk belanja di berbagai merchant Citi Corp seperti itu ya. Dan juga bisa juga dibelikan untuk produk reksadana pilihan lainnya di aplikasi Investasiku. So, terima kasih untuk kawan Visto untuk yang sudah menonton episode kali ini dengan Star AM. Jangan lupa untuk like, komen, dan share YouTube dari Investasiku. Dan jangan lupa juga ikuti kami terus di Instagram dan juga TikTok. Sampai jumpa di episode berikutnya. Investasiku for better tomorrow. Bye-bye!